Cek, cek. Suaraku kedengeran nggak ya? Tes, tes. Aman kan ya? Oke, oke. Makasih, makasih. Oke, langsung aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat datang di tutorial kalkulus pertemuan keempat. Ini pertemuan terakhir sebelum UAS. Jadi aku klarifikasi dulu. Aku juga minta maaf pas tutor yang sesuai sesuai jadwal kemarin aku belum bisa adain karena emang lupa aja sih sebenarnya belum siap dan apa dari grup itu baru dikabarin pagi-paginya apa ya, terus aku ya udah mundur aja lah ya, mudah-mudahan dapat dimaklumi. Oke, langsung aja masuk ke materi terakhir ya di kalkulus 2, itu tentang pusat massa. Nah, pusat massa di sini sebenarnya ada beberapa sih. Ada pusat massa area datar, pusat massa busur, pusat massa benda putar, sama oh, udah sama terakhir itu ada teorema Papus-Guldin. Oke, masuk ke yang pertama ya. Tentang bentar ini kok nggak hilang. Tentang pusat massa area datar. Jadi intinya aja lah ya. Jadi misal ya, logikanya tuh kayak gini. Mungkin aku coret di sini ya. Misal kita punya area datar gitu ya. Area, ya ini grafik dulu dari A sampai B. Biasa lah ya. Nah, terus ini ada luas area di bawah kurva. Ini namanya luas area datar gitu. Nah, kita tuh berencana untuk mencari titik pusatnya. Maksudnya pusat masanya. Dah, kalau di kalkulus 2 dan oh ya di kalkulus 2 dan di teorema ini itu dianggap masanya itu di seluruh bagian ini yang aku arsir itu sama. Nah, kalau masanya beda itu nggak bisa diterapin pakai ini. Langsung ke rumusnya aja, yaitu adalah ya ini X bar dan Y bar. Jadi titik pusatnya adalah P X bar, Y bar. Di mana X bar itu M besar Y per M, M besar Y itu apa ya? Massa terbobot terhadap sumbu Y gitu, kalau nggak salah ya. Nah, itu berarti pakai rho gitu. Dan massa juga di sini ada rho, tapi sebenarnya rho di sini tuh cuma buat ya syarat aja, karena emang rumus massa itu rho kali apa ini ya? Ketinggiannya itulah. Jadi perlu ada rho, walaupun nanti saat kita mencari pusat massa itu rho-nya itu bakal kecoret gitu. Dan ini jangan kebalik ya teman-teman, untuk X bar itu sama dengan MY per M. Tapi kalau Y bar itu MX per M. Itu emang beda kayak gitu. Dan itu bukan typo, emang kayak gitu. Nah, kalau misal ada dua daerah gimana, di kalau ada dua daerah ya tinggal yang ini kan ini biar gampang ngelihatnya tuh kayak gini. Integral B x y dx per integral a b x kok x sih y.
Y dx. Yang bawah juga, yang bawah itu beda. Ini emang nggak mirip sih. Harusnya jarang buat kebalik ya. Nah, ginilah. Nah, gimana kalau misal kita mau hitung pusat massa kalau misal yang kayak gini. Nah, sila ini ada dua grafik gitu ya. Sama-sama dari A sampai B. Kita mau ngitung pusat massanya ini. Ya udah, ini kan F1X. Terus ini F2X. Tinggal Y-nya itu diganti F1X. Ya pokoknya yang lebih atas itu sebagai yang dikurangi dan pengurangnya adalah yang di bawah itu. Gitu aja sih. Udah ya, udah kali ya. Nah, gimana kalau koordinat kutub atau yang lain? Ya itu sama aja sebenarnya tinggal kalian ubah. Kayaknya apa ya? Kan ini ada X, misal rumus parameter gitu ya. Fungsi parameter ini ada X, ada Y. Jadi kan integralnya apa? Contoh ya, contoh satu dikit ya. Rumusnya adalah yang atas aja coba ya, yang X bar. Integral X Y dx. Misal ada rumus kayak gini. Kan MY sama dengan integral AB X Y dx. Nah, berarti X-nya tinggal diganti ini, Y-nya diganti ini udah ada, dx diganti apa? Enggak. Dx itu diganti dx per dt kali dt. Nah, itu bisa. Dx per dt apa? Itu adalah turunan x terhadap t. Begitu. Ini kalau apa ya? Kalau koordinat kutub ada rumusnya sendiri nih. Ya sebenarnya bisa diotak-atik sih. Tapi biar cepet ya diapalin aja. Ini buat mx setengah sepertiga R pangkat 3 sin theta. Terus kalau ini sepertiga R pangkat 3 cos theta. Kalau ini mirip. Kalau yang tadi kan mx sama my-nya jauh ya. Wah, kayak nggak mirip gitu ya. Tapi kalau dalam koordinat kutub mirip-mirip aja. Itu ya aku kira untuk pusat massa area datar yang pertama. Silakan kalau ada yang mau tanya aku kasih waktu 30 detik. Udah kali ya? Lanjut ya. Ke pusat massa busur. Oke, kali ini kita berbicara bukan luas area tapi busur. Nah, kayak misal ada kayak gini fungsi ya. Ini ada fungsi Y sama dengan fx. Terus ini, nah busur tuh maksudnya kurvanya ini maksudnya. Nah, kita mau cari titik pusat pusat masanya tuh di mana sih? Mungkin agak bingung ya kayak gitu ya. Tapi emang sebenarnya bisa gitu. Kita ketika kita tentukan titik pusatnya tuh di mana. Dan itu nggak harus di
kurvanya tersebut. Kayak misal ya, kalau misal ada kita punya kayu panjang lurus kayak gini, dan itu masanya di semua sisi sama, itu kan titik pusatnya di sini ya. Nah, tapi kalau misal kita punya apa ya contohnya ya, setengah lingkaran kayak gini, itu titik pusatnya di mana? Bukan di sini, bukan, tapi di sekitar sini. Nah, itu gimana ceritanya? Gimana ya? Kita bayangin ini, hmm, gravitasinya tuh di sana. Sebenarnya ini nggak penting juga sih, tapi nggak apa-apa dikit. Nah, kita anggaplah taruh papan di sini ya. Kita taruh papan sini, papannya dianggap gak bermasa gitu. Terus ini ada tongkat kayu yang melengkung kayak gini. Terus kita pegang jari kita di sini di titik ini, baru dia seimbang. Tapi kalau misal kita pegangnya di sini, itu papannya bakal jatuh. Jadi ini pusatnya tuh nggak di garisnya gitu. Nah udah, tapi nggak penting. Lanjut ya. Rumusnya aja lah ya. MX Rho Y DS. MY Rho X DS. Gampang nih ya. Tapi ini ingat, ini bukan DX ya, DS. Kalau kalian lupa, DS itu aku juga lupa. Saya apa ya? Macam-macam. Yang kalau kalau di apa ya namanya? Ini kalau di fungsi parameter itu kayak gini. Nah, kalau di fungsi itu tuh bentar aku lihat. Ya wis, biar pasti. Satu plus, oh iya. Kalau misal di dx itu ds sama dengan akar satu plus turunan, ya nggak sih? Ya, dy per dx kuadrat dx. Nah, kayak gitu. Ya itulah. Ini rawan keliru juga karena ya ds dikira dx gitu. Terus X barnya sama, rumusnya masih sama ya, MY per M. Cuma MY sama MX-nya tadi udah beda ya. Lebih sederhana, lebih gampang dihafal ya. Begitu. Oke, mungkin itu aja ya. eh yang buat pusat massa busur. Monggo kalau ada yang mau tanya ya sebelum aku lanjut. Oh iya, sama jangan lupa presensi guys buat laporan. Siapa ini podcast Adnan Hotentor? Oke, kalau nggak ada aku lanjut lagi ke pusat massa benda putar. Ini masih pusat massa ya. Sebenarnya pusat massa banyak sih, nggak cuma area datar, pusat massa busur, pusat massa benda putar, tapi juga bisa. Oh, ini juga udah nih, pusat massa volume gitu, pusat massa dan lain-lain gitulah ya. Kalau ini lebih gampang guys, karena benda putar itu kan kita memutar, kita punya punya kurva gini ya, terus diputar terhadap sumbu apa gitu. Ini kalau ini terhadap sumbu X gitu diputar. Nah, titik pusat masanya adalah di mana? Kalau di sumbu X-nya kita nggak tahu ya, tapi otomatis karena kita memutar sumbu X, memutar terhadap sumbu X, maka titik pusatnya adalah G
X bar, koma, nol. Ya kan, Y-nya pasti nol, pusatnya pasti di sini kan, yang koordinat Y-nya. Tapi X-nya baru kita cari gitu. Nah, rumusnya ini udah X bar sama dengan itulah. Ada row-nya apa enggak ya kayaknya? Tapi enggak pakai row juga nggak apa-apa sama aja kecoret. Tapi ini rumusnya. Terus udah itu aja ya untuk materi pusat massa benda putar. Silakan sebelum oh iya belum aku lanjut dulu. Kalau misalnya ada yang mau tanya, dipersilakan. Ini berarti kalau misal kita muternya terhadap sumbu Y, itu berarti yang bernilai nol adalah X-nya, koordinat X-nya gitu ya. Udah sih, sederhana aja. Tapi kalau nggak ada yang mau tanya, aku lanjut ke materi terakhir nih ya, teorema Papus-Goldin. Teorema Papus-Goldin itu bermanfaat banget buat kalau misal ini, ini kan volume, ini kan benda putar kan. Nah, benda putar tapi ini kita kan memutarnya terhadap sumbu X, begitu ya. Dan itu kita gampang udah dapat rumusnya lah ya. Untuk mutar sama sumbu Y juga kita udah punya rumusnya. Nah, teorema Papus-Goldin, bacanya apa sih? Teorema Papus-Goldin itu menyelesaikan kalau misal kita muternya tuh nggak terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Terhadap apa? Terhadap garis apapun itu. Nah, kita baca ya. Jika suatu area datar diputar sekeliling suatu sumbu yang terletak pada bidang area tapi tidak melewati inter area tersebut, maka volumenya sama dengan hasil kali luas area dengan keliling lingkaran yang dilalui oleh pusat massa area tersebut. Gimana penerapannya? Wah, ini nggak ada ruang kosong lagi. Bentar. Oke, ini ya, yang teorema Papus-Goldin satu dulu ya. Itu adalah ini kita misal punya luas area datar gitu. Terus kita mau memutar terhadap suatu garis yang apa tadi dibilang, yang terletak pada bidang area tapi tidak melewati interior area tersebut. Intinya dia nggak motong lah, maksimal menyinggung doang. Setauku boleh nggak nempel sih. Iya, boleh nggak nempel harusnya. Nah, tapi intinya gitulah ya. Kalau misal ini ada ini, berarti eh, titik pusatnya adalah kok titik pusat sih? Volume benda putarnya adalah hasil kali luas area tersebut dengan keliling lingkaran yang dilalui oleh pusat massa area tersebut. Nah, ini kan punya luas area nih. Terus keliling lingkaran yang dilalui area tersebut adalah keliling lingkaran kan ini ya. Kalau misal kita muter, misal pusat massanya di situ nih. PM pusat massa itu G. Sampai ini kan. Nah, keliling lingkaran kan apa? 2 pi r, 2 pi kali jari-jari. Nah, jari-jarinya tersebut adalah dari titik jarak dari titik pusat massa luas area tersebut ke garis. Rumusnya adalah, kayaknya sini nggak ditulis rumusnya. Rumusnya adalah, kok aku lupa ya? Oh enggak, ini nih. AX0 plus BY0 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat.
Begitu ya. Oh, ini nilai mutlak ya, tapi ini. Di mana A, B, C itu kan maksudnya apa? Itu misal kita punya garis Y sama dengan AX plus BY plus C sama dengan nol. Kok kayak gini sih? Kita misal punya garis ini ya. Terus kita mau ngitung titik pusat massa itu misal x0, y0 ke garis ini. Nah, jaraknya adalah ini. AX0 plus BY0 plus C per itulah. Udah ternyata kayak gitu. Oh ya, kita untuk Papus-Goldin 2 belum. Oke, masuk ke teorema Papus-Goldin 2 itu mirip sebenarnya. Tapi ini yang diputar itu busur. Jika suatu busur diputar sekeliling suatu sumbu yang terletak pada bidang busur itu, tapi tidak memotong busur, kecuali pada ujung-ujungnya, maksudnya menyinggung ya, maka luas-luasan benda putar yang terjadi itu sama dengan hasil kali panjang busur dengan ini dikurungin kali ya, panjang busur dikali keliling lingkaran yang dilalui pusat massa busur tersebut. Udah ya, mirip ya. Kayaknya nggak perlu ku visualisasiin, udah cukup ya. Oke, sampai di sini nih materinya udah habis. Habis ini kita latihan soal. Tapi kalau ada yang mau nanya dulu, dipersilakan ya. Aku kasih waktu 1 menit kali. Nah, ini aku udah ngerangkum juga ya ringkasan buat kalkulus 2. Ntar aku upload juga nggak apa-apa sih, tapi aku lengkapi. Tapi ini kayaknya ini belum terlalu lengkap gitu ya. Ntar aku lengkapi dikit baru aku upload. Insya Allah, kalau ingat, ingetin aja guys. Kalau misal butuh banget. Ini ya, mungkin recall kembali untuk rumus luas area datar itu integral fx dx atau x dy bisa kalau misal sudut pandangnya sumbu y. Terus kalau misal di koordinat kutub setengah r kuadrat d theta. Terus volume benda putar px untuk cara cakram ya. Berarti POV-nya masih tetap x itu pi y kuadrat. Terus yang cara kulit 2pi x y dx. Ini untuk koordinat kutubnya. Jujur aku udah lupa sih, tapi ya kalian kalau bisa ingat lah, maksud apa minimal sampai UAS berakhir gitu. Ini diferensial busur atau DS ya, itu ini ya, ya itulah. Terus ini panjang busur, luas-luasan putar, pusat massa area datar, pusat massa busur, pusat massa benda putar, sama teorema Papus-Goldin ya belum kutulis sih, lupa aja. Oke gitu ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke latihan UAS. Di sini aku bakal bahas UAS tahun lalu aja yang lebih dekat itu. Bentar, aku cari soalnya.
Nah ini ya. Oke ya langsung aja ya. Di sini soal luasnya itu satu nomor masih membahas tentang, bukan masih membahas sih, masih merecall tentang integral tak tentu. Ya ini mau aja sih. Langsung ya. Integral x kuadrat min satu per akar x kuadrat plus satu pangkat 3 dx. Nah, caranya gimana? Kalau aku sih biasanya ya, itu melihat yang di dalam akar. Yang di dalam akar itu, eh, sabar, 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 sabar. Oke, lanjut ya. Yang di dalam akar tuh gimana? Misal ini ya, kita sebenarnya coba-coba sih di eh, lembar coret-coretan. Misal kita substitusi M, aku sukanya M. M sama dengan X kuadrat plus satu. Udah. Terus DM sama dengan 2X dx. Terus kita lihat nih, kira-kira kalau misal kita substitusi kayak gitu, berpengaruh nggak ya? Nah, setelah dilihat-lihat, ternyata kayaknya nggak begitu ngaruh ya, karena nggak ada yang kecoret, yang atas juga nggak terlalu kecoret gitu. Nah, terus kita mikir lagi gimana cara untuk menyelesaikan itu. Kita udah tahu kalau misal di apa ya, subbab apa ya itu ya, yang ada integral fungsi irasional gitu. Kalau misal ada di dalam akar itu bentuknya kayak gitu, x kuadrat plus satu itu kita juga bisa substitusi, nah, hapus aja lah ya ini ya. Substitusi x sama dengan a tan a-nya tuh tapi satu, tan m. Nah, kalau gini gimana? Berarti dx sama dengan sek turunan tan sekan kuadrat m dm. Terus kita lihat nih di sini ada apa lagi ya yang x? Ternyata ada x kuadrat. Berarti x kuadrat sama dengan tan kuadrat m. Oke, berarti di sini kita bisa tuliskan integral sini pelan-pelan ya. Ya biar agak ngerti ya. Sebenarnya ini hasilnya itu sekan sekan x, tapi nggak apa-apa. Tan kuadrat m plus satu pangkat 3 gitu. Terus di sini ada tan kuadrat m min satu. Dx-nya sekan kuadrat m dm. Nah, yang bawah kita ngerti bahwa tan kuadrat m plus satu itu sama dengan sekan kuadrat m ya. Terus di akar berarti tinggal sekan m. Berarti ini tinggal sekan pangkat 3 m. Udah. Terus di sini tinggal sekan sekan kuadrat m dm. Kok pegel ya? Terus ini ada sekan, di sini juga ada sekan. Kita bisa coret, berarti sekan tinggal yang di bawah tuh tinggal satu ya. Terus tan kuadrat m min satu itu, ini coret-coret sini. Tan kuadrat m min satu itu sama dengan tan kuadrat m plus satu min 2. Ya nggak? Tan kuadrat m plus satu itu sekan kuadrat m.
Berarti kita bisa tulis secant kuadrat M minus 2. Terus yang bawah tinggal secant M dm. Oke, sampai sini dulu aku sambil ngecek ya. Siapa tahu ada yang keliru. Bentar. Oke, aman. Aman ternyata. Soalnya aku takutnya udah panjang-panjang terus salah gitu. Sayang banget. Oke ya, di sini kita bisa di atas ada secant M, terus di bawah juga ada secant M gitu. Mana sih kok ini nggak muncul ya? Oke, maaf guys. Jadi di sini kita bisa pecah ya. Jadi secant kuadrat M yang ini yang kiri secant kuadrat M per secant M tuh secant M aja dm. Terus yang minus 2 ini berarti minus dua 2 per secant M gitu kan dm. Gimana integral secant M dm kan kita tahu ya. Kalau nggak tahu ya harus tahu dia paling. Itu adalah ln secant M plus tan M. Nilai mutlak jangan lupa. Terus minus ini 2 bisa keluar aja. Terus integral ini sepersekan M itu seper eh sama dengan cos ya. Cos M dm. Nah, sama dengan berarti ln secant M plus tangan M minus integral cos sin aja ya. Sorry. Plus C itu. Terus M-nya apa tadi? Nah, itu adalah kita harus balikin nih. Di sini X sama dengan tan M. Berarti M sama dengan art tan X. Tapi biar lebih bagus ya, kataku ya. Kita bikin segitiga siku-siku. X sama dengan tangan M. Berarti sudutnya M gitu ya. Tangan kan depan per samping. Berarti X per 1. Berarti di sini adalah 1 plus X kuadrat. Pitagoras aja ya. Terus di sini kita lihat nih. Di sini ada sek, tan, sama sin. Kita bisa lihat kalau tan M kan X. Kalau sekan M adalah sekan itu seper cos. Cos itu samping per miring. Berarti kalau sekan berarti miring per samping. Akar 1 plus X kuadrat. Per 1 ya sebenarnya. Terus yang sinus, depan per, ya itulah, depan per miring. Kayak gitu. Terus masukin di sini. Ln, lupa tadi. Akar 1 plus X kuadrat plus X minus 2, lupa lagi. X per 1 akar 1 plus X kuadrat plus C. Nah, udah. Jadilah seperti itu integralnya. Sambil ku copy nomor 2 kalau ada yang mau nanya, monggo ya, silakan. Oh ya, ini aku record kan, ntar insya Allah aku upload terus linknya, maksudnya ya rekamannya aku upload di Elok juga.
Kan aku kasih waktu 30 detik ya, mungkin buat mentor. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal yang kedua. Kalau ini integral tertentu. Langsung aja ya. Integral 0, 2, 1 plus ln x pangkat x ln x. Oke, sebenarnya ini gimana ya? Aku juga waktu UAS tuh mikir, ini gimana ya caranya? Tapi setelah aku coba-coba, itu, eh, ternyata masih belum tuh. Ini nih, setelah aku coba-coba, aku nyoba kan, kalau substitusi 1 plus ln x gimana? Itu nggak berhasil. Terus kita coba substitusi yang di sini, pangkatnya itu. Substitusi sama dengan tanda tanya ya. Substitusi M, M sama dengan X ln X. DM sama dengan apa? Turunannya X ln X terhadap X. U aksen V plus UV aksen. U aksen 1, V-nya ln X plus UV aksen. X, U, V aksennya. V aksennya turunannya ln X, berarti seper X. Nah, di sini adalah ln X plus 1. Nah, di sini kelihatan nih ada 1 plus ln X. Nah, itu istimewa kali. Ya udah, berarti kita bisa dituliskan di sini sama dengan, oh lupa, dx, kasih dx ya, sorry. Berarti 1 plus ln x dx itu sama dengan dm. Berarti ini sama dengan integral 0. Oh iya, ini batasnya juga belum, sorry. Kalau misal x-nya 0, itu m-nya sama dengan berapa? Ini kan 0 ln 0. Ln 0 kan nggak bisa ya. Nah, itu berarti hitungannya integral, eh, apa namanya? Tak tak wajar atau apa gitu. Tapi untuk sementara karena kita belum bisa eh, menentukan batas M-nya. M-nya kan ini kita nggak tahu ya. Terus kalau misal X-nya 2, itu M-nya 2 lan 2. Nah itu ada. Tapi kalau 0 lan 0 itu kayaknya nggak terdefinisi. Maka kita batasnya bisa juga ditulis, ditetepin dulu. X sama dengan 0, X sama dengan 2. Tapi ini kita udah ganti M. Dimana ini tinggal pangkat M dm. Udah sederhana banget ya bentuknya. Berarti tinggal pangkat M. Tapi ini X sama dengan 0, X sama dengan 2. Bukan M ya ini ya. Berarti apa? Pangkat M itu apa? Pangkat M adalah, oke lanjut ya. Sorry, sorry guys. Sorry, sorry. Pangkat X ln X.
pangkat X ln X untuk X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Itu nggak bisa kan, karena kita kalau misal masukin 0 tuh nggak bisa. Berarti kita bisa juga nuliskan limit X mendekati 0 dari kanan biar agak terdefinisi. Kok X sih? Ganti variabel ya. Misal P lah. P mendekati 0 dari kanan. Inilah pangkat X ln X dari P sampai 2 sama dengan pangkat 2 ln 2 dikurangi limit P mendekati 0 dari kanan pangkat P ln P gitu kan. Pangkat 2 ln 2 itu apa? Ini kan berarti kayak pangkat ln 2 kuadrat. Ini kan sama ln bisa nyoret ya. Berarti tinggal 2 kuadrat sama dengan 4. 4 minus ini karena yang nggak terdefinisi tuh di atas, berarti kita bisa tuliskan juga kayak gini. P ln P sama dengan 4 minus P ln P itu kan kayaknya lebih enak dibikin P, salah. Yang atas ln P-nya aja ya. Ln P per seper P. Betul? Nah, kalau ini bentuknya udah eh, apa ya? Tak hingga per tak hingga lah ya kayak gitu. Terus berarti kita bisa terapin L'Hopital di sini. 4 min XP turunannya ln P adalah seper P. Turunannya seper P adalah minus seper P kuadrat. Nah, ini bisa nyoret nih. Berarti tinggal 4 minus XP. Kali ini apa? Seper P kali P kuadrat per 1. Ini kan berarti tinggal P. Betul ya? XP limit P mendekati 0 dari kanan kali minus P. Sama aja sih. Minus 0 ya. Pangkat 0 adalah 1. Berarti 3 hasilnya. Oke, begitu ya. Untuk nomor 2. Silakan kalau misalnya ada yang mau tanya, aku kasih waktu 1 menit kira-kira ya. Jeda juga Oke, buat mami juga. Kak mau tanya. Oh iya, silakan. Itu yang tadi dua dulu, terus jadi angkat dengan dua kuadrat itu kan versi Maaf, nggak kedengeran. Kedengarannya suara yang lain. kalau sekarang kedengeran nggak? Kalau sekarang kedengeran nggak? Iya, coba-coba. Coba ngomong lagi. Yang dari dua dan dua jadi dan dua kuadrat itu kan sifat logaritma. Nah, Iya. itu bisa jadi empat. Empat gimana caranya? Oh, ini ya. Dari sini-sini ya. Pangkat len sesuatu, len apa ya, lam alif misalnya. Itu sama dengan lam alif gitu kan. Nah, di sini pangkat len 2 kuadrat. Berarti sama dengan 2 kuadrat. Sama dengan 4. Gitu sih. Itu enggak maksudnya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini juga itu ya, rumus misal apa ya, M len N itu sama dengan len N, bentar, yang lurus. M len N, jangan M lah. P len Q sama dengan len Q pangkat P. Pangkat P. Itu ya. Ya ini rumus aja sih.
Oke, kalau nggak ada, weh sambil aku kopas soalnya dulu bentar. Nah, kita masuk ke, udah masuk ke materi setelah UTS nih. Ini kita suruh nyari luas di dalam kurva. Sebenarnya ini tutor sebelumnya udah gue bahas juga sih. Nah, intinya itu kalian perlu bisa gambar ya buat itu. Tapi biar lebih jelasnya sih ya, aku ambil grafiknya dari Desmos aja, biar lebih rapi juga. Apa tadi? 31 minus. Oh, sabar ya. Maaf, maaf. Nah, inilah. Kira-kira grafiknya gini. Kalau ini adalah untuk R yang sama dengan 1 plus theta, dan ini adalah R sama dengan 1 minus sin theta. Kita mau ngitung yang luas area di dalam ini. Nah, itu gimana ceritanya? Pulpennya mana? Oh, ini ketutupan ya. Oh, ini. Ini cara ngilangin tombol zoomnya. Nah, aku kasih garis misal kayak gini ya. Kok nggak ngaruh? Nah, gini. Oh, bagi dua areanya. Nah, itu kan kita punya dua bagian area. Ya, sebenarnya empat sih, sama yang di sini ya. Tapi ini kita punya dua bagian, dan itu sama ya. Kita juga bisa hitung dari setengahnya dulu. Kita punya, kalau misalnya ini titik potongnya kita ubah apa ketarik ke 0,0, itu kita punya grafik yang bagian di bawah ini itu cuma bersinggungan sama grafik yang biru, dan juga yang di atas ini itu cuma bersinggungan sama kurva yang merah. Tapi pertama-tama kita cari titik potongnya ya. Titik potong. Gimana cara nyari titik potongnya? Ya kita sama dengerin aja 1 plus sin theta sama ini. 1 plus sin theta sama dengan ini bisa kutulis 3 minus 3 sin theta gitu ya. Terus tiganya pindah ke kiri jadi 4 sin theta. Satu pindah ke kanan. Ya, sebenarnya nggak boleh kayak gitu sih. Kedua ruas dikurangi satu. Ya kayak gitu lah sama aja. Sama dengan 2. Terus kedua ruas dibagi 4 sama dengan 2/4 berarti setengah. Nah, kita, oh iya, belum sih. Tetanya sama dengan berapa? Sama dengan arc sin setengah. Sin berapa yang anunya, anunya nggak? Yang hasilnya setengah adalah sin 30 derajat. Derajat. Tapi
kayaknya aku belum pernah lihat dosen di itu pakainya derajat ya. Jadi pakai pi aja. 30 derajat tuh pi per 6. Ini yang di sini ya. Sama yang di sana. Itu 180 derajat minus 30 derajat. Berarti pi dikurangi pi per 6. Sama dengan berapa? 5 pi per 6 ya. Tapi kita hanya ninjau yang satu ini aja. Berarti kita ambil ininya doang. Pi per, apa? Pi per 6. Oke, setelah kita udah dapat titik potong, kita langsung tulis aja ya. Setengah luas, gitu kan. Sama dengan yang ini dulu, yang bagian bawah dulu ini tak tulis lah. Ini satu, ini dua, gitu ya. Yang satu nih, yang satu gimana? Itu kita berjalan dari sini, grafiknya berjalan dari sudut yang ini, minus 90 derajat ke sampai sini. Berarti muter sampai sini. Di sini tuh tadi udah dihitung pi per 6. Berarti kita dari minus 90 derajat itu berapa? Minus pi per 2 sampai pi per 6. Yang biru itu apa? Satu plus sinus theta. Jangan lupa dikuadratin. Satu plus sinus theta kuadrat. Kan rum, apa sih? Rumus luasnya kan setengah integral AB R kuadrat d theta. Nah, dikuadratin lah. D theta. Terus yang bagian dua adalah apa? Setengah ini cuma kurva yang merah doang, ya enggak? Dan dia bergerak dari sudut ini, sudut 30 derajat sampai sampai ke sini ya, sampai 90 derajat. Berarti dari pi per 6 sampai pi per 2. Kurvanya adalah yang merah. 3 kuadrat, satu minus sinus theta kuadrat d theta. Begitu ya. Nah, terus di ini sama-sama setengah gitu ya. Kita juga bisa ke semua ruas dikalikan 2. Salah. Dibagi setengah. Berarti yang ini seperempat L sama dengan setengahnya hilang gitu ya. Integral minus pi per 2, pi per 6. Ini langsung dikuadratin aja. Berarti satu plus 2 sinus theta plus sinus kuadrat theta d theta. Tambah yang ini. 3 kuadrat 9 gitu ya. 9 integral pi per 6 sampai pi per 2. Ini dikuadratin aja. Satu minus 2 sinus theta plus sin kuadrat theta d theta. Udah sih sebenarnya kayak gitu doang. Ini lanjutannya tinggal numerik aja. Integral satu tuh berapa? Ya theta itu sendiri ya. Plus terus 2 sinus theta itu berarti integralnya minus 2 cos theta. Nah, sin kuadrat theta inilah yang aku lupa rumusnya juga. Apa sih? Kan cos 2 theta itu sama dengan satu minus 2 sin kuadrat theta. Berarti sin kuadrat theta itu satu minus cos 2 theta per 2. Ya sama dengan setengah minus setengah cos 2 theta. Ini rumus. Nah, berarti integralnya langsung kita apply aja ya. Berarti plus setengah theta minus seperempat sin 2 theta. Ini theta dari minus pi per 2 sampai pi per 6 plus 9. Ini juga ya.
Ini sama cuma beda tanda di ini doang. Theta berarti integral ini jadi plus ya. Plus 2 cos theta terus iya kan? Iya. Plus setengah theta minus seperempat sin iya 2 theta. Ini dari min pi per 2 sampai pi per 6. Nah, itulah. Saya mager kali ya buat terus ini. Udah lah, dikit lah ya. Ini theta sama setengah theta itu 3 per 2 theta ya. Tapi kita bisa juga tulis 3 per 2 theta dari minus pi per 2 sampai pi per 6. Gak usah lah, langsung aja ya. Dari minus pi per 2 sampai, kebalik ding, pi per 6 dulu ding. Pi per 6 minus minus pi per 2 berarti plus pi per 2 minus 2 cos pi per 6 berapa? Cos 30 eh cos 30 derajat adalah setengah akar 3 terus cos ini cos minus pi per 2 kan sama aja cos pi per 2 ya. Berarti adalah nol. Terus minus seperempat sin 2 theta. Sin pi per 3 berarti ya. Sin pi per 3 adalah sin 60 setengah akar 3 juga. Terus sin minus pi. Berarti minus sin pi. Sin pi adalah, kok aku lali ya? Nol juga kayaknya ya. Bentar aku cek. Oh iya, nol benar. Ini baru yang kiri ya. Terus yang kanan, semangat guys. 9 kali. Oh, langsung aja ya berarti ya. 9, ini kan 3 per 2 theta. Oh, beda nih, batasnya beda nih. Sorry. 9. Paling mungkin agak gede. Oh, langsung aja ding. Berarti 27 per 2 kali. Kok ini batasnya salah tadi. Pi per 6 sampai pi per 2. Berarti ini pi per 2 minus pi per 6. Terus plus 9 kali 2, 18. Terus 9 kali 2, 18. Terus cos pi per 2 adalah cos 90 ya. Cos 90 itu 1. Salah, cos 90 itu 0. 0 minus cos pi per 6. Eh, ntar aku cek. Setengah akar 3. Oh iya, setengah akar 3. Terus, eh, rusak. Oke, lanjut ya. Ini berarti cos pi per 6 kan ya, setengah akar 3. Terus yang terakhir itu ada minus 9 per 4. Sin 2. Sin pi berapa? Sin pi adalah 0. Terus sin pi per 3. Sin pi per 3 adalah sin 60. Berarti minus setengah akar 3 juga. Iya apa enggak ya? Iya, betul. Nah, ini kalau kalian hitung ya, selesaiin sendiri lah ya.
Kayaknya ini memakan waktu lama. Hasilnya adalah 11/2 pi minus 9/3. Ya, langsung ku kopas aja. Nah ini, nah gitu. Untuk soal nomor 3. Ini jam berapa, guys? Oke, silakan kalau ada yang mau tanya ya. Belum kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soalnya ada 6 BTW. Kita baru menyelesaikan 3. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, lanjut ya. Soal nomor 4. Hitung volume benda putar jika ini. Masih sama, aku ambil grafik lagi aja biar cepet dan lebih kebayang. Tapi kalau ada yang mau nanya bagaimana mendapatkan grafiknya, boleh aja ya. Tapi ini sebenarnya udah diajarin di kalkulus 1 ya untuk gambar grafik macam-macam. Oke, gini ya. Ini kita punya lingkaran. Lingkaran tuh berarti ini ya, yang ini adalah tulis di sini ya. Tapi yang atas ini adalah berarti Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Betul nggak? Betul. Terus yang biru ini adalah Y sama dengan arcus tangan X. Terus kita punya, mau nyari yang ini kan. Harusnya jangan kayak gini. Agak kebalik aja. Nah inilah. Diputar mengelilingi sumbu Y. Aduh, rumusnya apa guys? Aku lupa bentar. Tak pasang aja ya. 2 pi X Y dx. Cara kulit ya. Nah, terus karena kita ada dua fungsinya, berarti kita kayak gini. PY sama dengan 2 pi integral A sampai B dari X. Y-nya kita belah dua. Jadi yang atas dulu, akar 4 min X kuadrat minus arcus tangan X. Kayak gitu ya, dx. A sama B-nya apa? Di sini kan udah dibatasi 0 sampai 1. Berarti 0 sampai 1. Udah kayak gini aja sih. Tinggal dikerjain aja. Taruh di bawah aja deh. Biar agak, enggak. Iya enggak ya? Taruh bawah deh. Ini ya, dengan 2 pi integral 01 X akar 4 min X kuadrat. Ini dikali ya, kali pelangi aja. Kurangi 2 pi juga integral 0 sampai 1 X arcus tangan X dx.
Nah, yang sebelah ini satu satu ya harusnya ya. Jadi ya kita ini satu gitu. Terus yang ini kita notasikan dengan dua. Satu dulu ya. Satu sama dengan dua pi integral 01 x akar 4 min x kuadrat dx. Substitusi, cobain aja yang di dalam ini. Apa ya? M sama dengan 4 min x kuadrat. Ternyata dm sama dengan minus 2x dx. Dan ini bisa nyoret yang ini. Berarti sama dengan, oh ini, jangan lupa batasnya ya. Untuk x sama dengan 0, m-nya sama dengan 4 min 0, 4. Terus untuk x sama dengan 1, m-nya sama dengan 4 min 1 kuadrat, 3. Berarti dari 4 sampai 3 gitu ya. Berarti 2pi dari 4 sampai 3. Ini kalau bingung kita tulis aja nggak apa-apa. X akar M. Terus dx-nya diganti dm per min 2x. Terus ini x sama ini dicoret ya. Berarti 2pi, oh tinggal pi ya. Ini kan berarti min setengah ya. Atau kita bisa tulis juga jadi pi. Minusnya kita apply ke batas integral juga bisa. Akar M dm. Begitu sama dengan pi integral akar M itu adalah, kan ini M pangkat setengah ya. Berarti kan 2/3 M pangkat 3/2 dari 3 sampai 4. M pangkat 3/2 itu M akar M. Ya nggak? Berarti bisa juga 2/3 pi. Untuk M-nya 4 adalah 4 akar 4 minus 3 akar 3. Apa berarti 2/3 pi? 4 akar 4 kan 2. Berarti 4 kali 2 8 minus 3 akar 3. Sama dengan, tuh aku capek lagi. 16/3 pi minus 2 akar 3. Nah ini dapat yang satu. Mesti bintang dah. Terus kita mau ngitung yang dua. Yang dua apa? Kopas lah ya. Waduh, kegedean ternyata. Nggak apa-apa lah dikit. Ini, kalau misal ada fungsi arstan tuh biasanya kita yang arstan itu diturunin. Berarti integral parsial ya. M sama dengan arcus tangan X. dm sama dengan turunan arcus tangan adalah 1/1 plus X kuadrat dx. Terus berarti dn-nya adalah X dx. N sama dengan setengah X kuadrat. Maka di sini bisa ditulis UV min UV aksen. MN, salah. Kok UV min aksen? UV min integral VDU. Sorry. Berarti kita bisa tulis 2pi integral UV dulu ya, MN dulu ya. Berarti setengah X kuadrat arcus tangan X. Ini jangan lupa karena integral tertentu berarti ada batasnya ya. 0,1 ya benar sama aja. Minus integral VDU NDM setengah X kuadrat. Setengahnya taruh luar aja ya. Setengah X kuadrat per 1 plus X kuadrat dx gitu ya. Wah,
kurung tutup. Sama dengan ini masukin masukin aja gitu ya. Berarti tinggal pi 2pi apply ke sini maksudnya. Berarti x kuadrat r plus tangan x berarti satu kuadrat r plus tangan satu. Ntar lah, tapi ini langsung dikotakin aja. X kuadrat r plus tangan x dari 0 1. Minus, nah integralnya ini apa? Kita langsung bekerja dua sekaligus. Min setengah integral 0 1. Oh ada pi-nya. 2pi kali min setengah berarti tinggal pi ya. Pi integral 0 1 x kuadrat plus satu per x satu. Iya x kuadrat plus satu. Nah ini kan plus satu minus satu gitu ya. Minus lagi. Minus pi integral 0 1 minus satu per x kuadrat plus satu. Oh ini dx sorry. Dx. Nah masukkan ini x kuadrat r ke tangan x. Satu kali r ke tangan satu. R ke tangan satu itu berapa? Tangan yang hasilnya satu adalah tangan 45 derajat. Tangan pi per 2. Terus masukin nol. Nol kuadrat, nol kali r ke tangan nol, nol juga. Nol juga. Minus nol. Berarti ini langsung aja pi kuadrat per 2. Ya, pi per 2 dulu deh. Pi kali pi per 2. Terus minus yang ini kan satu ya. Satu dx kan x ya. Berarti pi terus x dimasukin 0 1 berarti ya udahlah tulis dulu aja lah. 0 1 minus yang ini apa? Ini minus jadi sini jadi plus ya. Terus 1 per x kuadrat plus satu integralnya adalah r ke tangan pi-nya kelewat. R ke tangan x dari 0 sampai 1. Sini pi kuadrat per 2. Di sini adalah pi. Terus di sini r ke tangan satu tuh tadi berapa? Pi per 2 sama dengan berarti pi kuadrat minus pi. Loh, kok kayak beda ya? Coba aku cek ya. Kalian sambil memahami itu juga. Bener guys, ternyata aku yang sebelumnya yang salah. Bener ini ya. Oke, gitu ya. Untuk nomor, oh belum. Ini belum selesai. Kok udah capek juga. Berarti luas adalah, kok luas sih? Apa tadi? VY ya. Satu minus 2 kan. VY sama dengan satu minus 2 sama dengan satunya 16 per 3 pi minus 2 per 3 dikurangi ini minus pi kuadrat plus pi. Udahlah inilah. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada, bakal aku lanjut ke soal nomor 5. Dua lagi nih. Yuk, bisa. Oke,
Kalau nggak ada yang nanya, aku lanjut lagi ya. Sekarang kita luas-luasan putar yang terjadi di gabus ini. Nah, pertama-tama aku nggak ingat juga luas-luasan putar tuh rumusnya apa. Maka kita lihat dulu. Tadi yang ditanya apa? Mengelilingi sumbu X. Berarti yang X aja ya. 2pi integral Y ds. Nah, itu rumusnya. Terus Y udah ada. Sekarang ds yang belum ada ya. Ds adalah akar dx per dt kuadrat. Kok L ya? Di sinilah. Ds sama dengan akar dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat dt. Di mana dx per dt adalah 3. Ini kan turunannya 3t terhadap t 3. Terus dy per dt sama dengan 18t. Udah, kita langsung masukin ya. 2pi dari A sampai bre enggak tuh. Berarti dari 0 sampai sepertiga. Y-nya kita tulis 9t kuadrat. DS-nya itu berarti akar. Kok masih ada 9t kuadratnya? Gak apa-apa. Akar 3 kuadrat ditambah apa nih? Dy per dt kuadrat. 18 kuadrat t kuadrat. Tapi 18t kuadrat dt. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Ini udah ada kayak gini. Langsung aja lah ya. Substitusi 18t sama dengan 3 tangan M. Berarti ini sebenarnya ini panjang sih. Berarti ini aku mana ya? Nah, ini yang ini kita geser sana, yang ini kita geser sini. 18t sama dengan 3 tangan M. Berarti kita T sama dengan 1/6 tan M. Apalagi yang dibutuhin? DT ya. DT sama dengan 1/6 secant kuadrat M dm. Apalagi kita juga perlu M-nya ya. M sama dengan apa gitu. Berarti sini M, tangan M dulu, tangan M sama dengan 6T gitu ya. Perlu nggak ya? Yaudah, sementara itu dulu. Terus berarti sama dengan 2pi perlu ternyata. Kalau misal T-nya sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan tan 0. Ya kan, T-nya 0, tinggalin arkes tangan 0. 0 sama aja sih. Terus T-nya sama dengan sepertiga, berarti M-nya sepertiga kali 6 kan 6 bagi 3 2 ya. Tangan M sama dengan 2. Berarti M sama dengan arkes tangan 2. Tapi ini kayaknya kepanjangan, kita notasikan dengan P. Kenapa P? Ngarang aja sih. Masuk ya, 0P 9T kuadrat, kita langsung aja ya. 9T kuadrat berarti ini dikuadratkan. 1/6 tangan kuadrat M. Akar ini semua tuh nanti hasilnya akar 3 secant M. Eh,
Garing 3 ring. Kok M sih? Oh iya, tapi ini terlalu ini, turunin aja deh. Terus dt-nya sama dengan ini tadi, kali 1/6 secant kuadrat M dm. Panjang kali ya. Kita kumpulkan yang angka-angka ini, yang huruf kita masuk kanan. Berarti 2pi kali 9 kali 1/36 kali 3 kali 1/6 integral 0p tangan kuadrat M sekan pangkat 3M. Oke, terus ini apa? Habiskan ini. 9 kali 3 enggak susah. 3 sama 6 2. 2 sama 2 habis. 9/36 ya. 9/36 pi. Terus ini tangan apa? Kita bisa jadikan sekan semua karena ini yang kuadrat itu tan ya. Berarti tan kuadrat M kan berarti sekan kuadrat M min 1 kali sekan pangkat 3M dm. Nah, inilah. Sorry. Sekan pangkat 5M minus sekan pangkat 3M dm itu ya. Nah, ini gimana pangkat ini pakainya rumus reduksi, tapi kayaknya eh, waktunya nggak cukup kalau kita masalah selesaiin semua. Tapi kita masuk ke step-stepnya aja ya. Ntar aku tunjukin. Oh, ini panjang banget ternyata guys. Mana sih rumusnya? Rumus reduksi. Oh, ini. Inilah. Ini aku nggak nyampe selesai deh ya. Tapi ntar yang udah selesai aku upload di itu. Hello. Hmm, integral 0p. Oh iya. Yang sek pangkat 5M dulu. Berarti tinggal 1/n-1. 5 - 1 4 sek pangkat 3M tan M. Ini jangan lupa dibatasin 0 sampai P. Terus plus n-2 tuh 3/4 integral sek pangkat 3M dari 0 sampai P juga. Ini baru yang ini ya, sekant pangkat 5M. Eh, Terus yang sekant pangkat 3M berarti minus 9/36 pi integral 0 sampai P sekant pangkat 3M. Iya, dm. Nah, 9/36 pi ini masih sama, terus plus 3/6 sekan ini kurangi ini 3/4 min 9 3/6 pi. Itulah ya. Itu berarti bisa lah ya, ini tinggal sekan ini diselesaikan pakai ini. Oke, gitu.
Tapi aku nggak selesaiin kayaknya ini karena panjang, agak panjang. Oke, kalau ada yang mau tanya, silakan ya. Sebelum kita ke soal terakhir, dikit lagi nih soal. Wih, salah. Oke, soal terakhir adalah ini. Ini baru baru dibahas tadi ya, pusat massa ya. Kita WD adalah benar satu minus x kuadrat. Kalau ini udah sederhana, kayaknya kita juga bisa gambar semuanya. Satu minus x kuadrat berarti minus x kuadrat plus satu. Berarti bentuknya kira-kira kayak gini lah ya. Ini satu juga. Tentukan pusat massa D. Wah, lagi-lagi aku nggak hafal rumusnya. Ini ya, GX. Gimana cara ngopinya? Baterainya udah mau habis bentar ya, guys. Oke, lanjut lanjut. Oke, tadi rumusnya mana? Ini. Seperti itu. Pertama kita cari MX dulu. Setengah rho dari kita sudut pandangnya sumbu X ya. Berarti dari 0 sampai 1. Y kuadrat dx. Berarti satu minus X kuadrat dx. Ya nggak? Kuadrat. Sama dengan setengah rho 01 ini langsung kuadratin 1 minus 2x kuadrat plus x pangkat 4 dx. Oh ini agak sederhana. Sama dengan setengah rho ya x minus 2/3 x pangkat 3 plus 1/5 x pangkat 5 dari 0 sampai 1. Sama dengan setengah setengah rho kali ini karena 1 sama 0 kita masukin 1 masukin 0 tuh udah sederhana, berarti kita bisa tuliskan ini 1 minus 2/3 plus 1/5 gitu enggak, sama dengan berapa? 1 minus 2/3 plus 1/5, 8/15, berarti setengah rho kali 8/15 sama dengan 8 bagi 2 4, 4/15 rho. Udah, kita dapat MX. Terus kita cari MY. MY sama dengan rho integral 0 sampai 1 X Y dx. X, Y-nya 1 minus X kuadrat dx. Sama dengan, berarti rho integral 0 sampai 1 dikalikan aja ini. Begitu, sama dengan rho tak begini. Integralnya ini adalah setengah X kuadrat. Terus yang ini 1/4 X pangkat 4. Dari 0 sampai 1. Terus rho kali setengah min seperempat. Seperempat rho. Itu ya. Terus kita tinggal nyari masanya.
M. M adalah integral rho y dx. Rho integral satu minus x kuadrat dx sama dengan rho apa ini? Satu ini jadi X, terus yang ini sepertiga X pangkat 3 gitu ya. Sama dengan rho kali satu minus sepertiga. Sama dengan 2 per 3 rho. Dah nemu nih, pusat masanya adalah, oh belum, X bar sama dengan MY per M. Sama dengan seperempat rho per 2 per 3 rho. Seperempat kali 3 per 2 sama dengan 3 per 8 aja. Rho-nya kan hilang. Terus Y bar sama dengan MX per M sama dengan 4 per 15 rho per 2 per 3 rho sama dengan 4 per 15 kali 3 per 2. Berapa? 4 per 15 kali 3 per 2. 4 bagi 2, 2, 3 bagi 15, 5. 2 per 5. 2 per 5. Jadi Gx bar, Y bar sama dengan G 3 per 8, 2 per 5. Ini udah jadi. Oke, ini baru yang nomor A ya. Sama terakhir kita sekalian yang nomor B. Kok nomor sih huruf ya? Hitung volume benda putar yang terjadi jika dia dikulang sekeliling garis Y minus X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini pakai teorema Pappus-Guldin yang tadi ya. Kita garis, apa tadi? Y minus X plus 2. Biar formatnya agak bener, berarti kita bisa tulis X minus Y minus 2 sama dengan 0. Sama aja ya. Berarti ini adalah A sama dengan 1, B sama dengan min 1, C-nya sama dengan min 2. Tulis rumusnya dulu deh. Volume apa? Volume benda putar ya. P sama dengan luas area dikali 2 pi D. Ya nggak? 2 pi D. D besar dah. Kita cari D dulu. D sama dengan, tadi udah ya aku jelasin. Itu AX0 plus BY0 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, X0, Y0 itu kan titik pusat yang tadi udah kita temuin ya, ya ini. 3 per 8, 2 per 5. Berarti A-nya 3 per 8 plus O minus 2 per 5 minus 2 gitu ya. Per akar 1 kuadrat plus min 1 kuadrat. Berapa tuh yang atas? 3 per 8 minus 2 bagi 5 minus 2. Minus 81 per 40. Hah? Bentar, aku cek dulu ya. Itu minus 2 bagi 2. Oke, lanjut ya.
Kayaknya aku ada yang bener deh, bener ini. Oke, oke. Lanjut ya. Ini adalah minus 81 per 40 yang atas, terus yang bawah akar 2. Berarti sama aja, kok kayak kurung. Minus 81 per 40 per 2 akar 2. Sama dengan minus 81 per 80 akar 2. Oh, enggak. Ini minusnya udah hilang karena mutlak. Gitu ya. Terus D-nya udah ketemu. Terus kita cari L. Luas sama dengan integral 01 gitu ya. Y dx. Nah, ini kita mirip nih. Kita mirip kayak ini, cuma nggak ada rho-nya ya. Sama dengan apa? M per rho. Ingat, M sama dengan rho integral 01 Y dx. Udah lah, itulah. Berarti M-nya tadi udah kita temukan 2/3 rho per rho. Berarti 2/3. Maka diperoleh hasil akhir adalah volume sama dengan 2/3. Ini kan luasnya. Kali 2pi kali 81 per 80. Iya, akar 2 sama dengan berapa ini? 81 kali 4. Gak bisa disederhanain ya? Oh bisa, 81 bagi 3 itu 27. Berarti 27 ini coret sama ini 27 ya. Terus 80 bagi 4 itu 20. Berarti 27 per 20 pi akar 2. Alhamdulillah. Ya, begitu ya. Untuk pelatihan soal UASnya, ini udah selesai langsung aja kita. Ya, walaupun yang ini belum ku selesaiin sih tadi. Tapi ntar, ya biar nggak memakan waktu lama sebenarnya. Ntar kalau udah selesai aku itu. Oh iya, silakan apa nih? Mau tanya untuk yang soal A itu bukannya X-nya 0 ya? Kan dia simetri terhadap garis X sama dengan 0. Nah, harusnya titik beratnya di X sama dengan 0 juga nggak sih? Sorry, agak kencang coba. Itu yang titik berat bagian X itu harusnya kayaknya 0 deh. Soalnya di bayangannya Pak Madi kalau simetri ke garis X sama dengan 0, titik berat X-nya itu Oh, 0. oh iya, sorry sorry guys, aku ternyata salah guys. Karena ini aku kukira ini doang. Oh iya betul betul, makasih koreksinya, makasih koreksinya. Iya benar, berarti karena dia simetris, x-nya pasti di sini ya, di nol, benar-benar. Sorry, astagfirullah. Enggak. Oh, oh aku udah ngerti nih. Enggak jadi, sorry. Sorry, sorry. Ini kan simetris kan? Iya, aku bener-bener. Di soal tuh ada ditulisin kuadran satu. Berarti kita tuh ngambil yang ini aja. Berarti dia nggak jadi simetris. Begitu. Paham nggak? Kecuali kalau dia minta eh, nggak di statement kuadran satu, tapi kuadran satu sama kuadran 2 atau di atas sumbu X. Itu berarti di sini, ini diarsir kan. Nah, kalau itu diarsir, benar. X barnya itu di titik nol. Di antara sini lah, pokoknya X-nya nol. Gitu. Paham nggak? Itu aman ya? Tes, tes. Aman kok. Oke, oke, oke.
Ada lagi yang mau tanya sebelum aku akhiri ini, tutor? Tapi bener sih guys, kalau misal apa ya, kalau misal dia simetris dan di sini diarsir, berarti bukan sesuai soal ini ya maksudnya. Dan dia diarsir berarti kita hanya perlu mencari y barnya aja. Berarti yang kita bisa hilangin stepnya adalah yang my ini. Tinggal y bar sama dengan mx per m gitu. Oke, kalau misal udah nggak ada yang ditanyakan, mungkin aku cukupkan sekian ya untuk tutor pada malam hari ini. Maaf karena harus reschedule dan ya eh, jadinya ngambil waktu kalian. Makasih yang udah datang, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan juga nanti UASnya bisa ya bisa dilancarkan mengerjakannya dan hasilnya dapat hasil yang maksimal gitu sih. Oke, mungkin makasih atas antusiasnya untuk tutor selama 4 kali ini. Aku juga mohon maaf kalau misal dalam pelaksanaan tutor mungkin kurang maksimal, sering banyak salah atau banyak yang ya yeping-yeping kurang jelasnya ya, mohon dimaafkan. Gitu aja mungkin ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live guys.